Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan proposal saya tentang implementasi penggunaan VLAN pada jaringan internet atau intranet dalam lingkup pemerintah Kabupaten Magetan. Satu, ada pendahuluan, latar belakang berisi dalam perkembangan teknologi jaringan, kebutuhan akan sistem yang lebih fleksibel, aman, dan efisien menjadi semakin penting. Itu ada VLAN atau Virtual Local Area Network muncul sebagai solusi inovatif untuk mengatasi keterbatasan jaringan lokal tradisional yang sering sekali tidak memadai untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Teknologi ini dirancang untuk memungkinkan pengelompokan perangkat jaringan secara logis tanpa memperhatikan lokasi fisik perangkat tersebut. Pada jaringan tradisional, semua perangkat yang terhubung dalam satu segmen jaringan berbagai domain broadcast yang sama. Hal ini dapat menyebabkan peningkatan lalu lintas broadcast yang tidak perlu, mengurangi kinerja jaringan, dan menciptakan risiko keamanan. Selain itu, organisasi modern memiliki kebutuhan untuk memisahkan lalu lintas jaringan antar departemen atau fungsi tertentu. Membangun jaringan fisik yang terpisah untuk setiap kebutuhan seringkali tidak efisien dan mahal. VLAN hadir menawarkan solusi dengan memungkinkan admin jaringan untuk membagi sebuah jaringan fisik menjadi beberapa jaringan logis. Dengan VLAN, perangkat yang berbeda di lokasi fisik yang berbeda dapat dikelompokkan ke dalam domain logis yang sama, sehingga menciptakan fleksibilitas dalam pengolahan jaringan. Teknologi ini memberikan banyak manfaat seperti pengurangan lalu lintas broadcast, peningkatan keamanan, dan kemudahan dalam manajemen jaringan. Implementasi VLAN juga mendukung pertumbuhan dan perubahan dalam organisasi. Sebagai contoh, perubahan yang berkembang dapat dengan mudah menambah atau memisahkan perangkat ke VLAN yang sesuai tanpa harus mengubah infrastruktur fisik jaringan. Hal ini tidak hanya menghemat biaya, tapi juga mempermudah pengolahan jaringan dalam skala besar. Dengan meningkatkan kebutuhan akan efisiensi, keamanan, dan skalabilitas jaringan, VLAN menjadi komponen penting dalam desain implementasi jaringan modern. Teknologi ini tidak hanya membantu meningkatkan performa jaringan, tetapi juga memungkinkan organisasi untuk mengelola sumber daya jaringan dengan lebih efektif. Untuk rumusan masalah di sini terdiri dari tiga. Yang pertama ada bagaimana penggunaannya berpengaruh pada pengurangan biaya infrastruktur jaringan. Yang kedua ada apa saja keuntungan yang diperoleh dari implementasi VLAN pada jaringan organisasi. Yang ketiga, bagaimana pengaruh implementasi VLAN terhadap kinerja dan keamanan jaringan organisasi. Untuk tujuan penelitiannya mengetahui pengaruh penggunaan pada pengurangan biaya infrastruktur pada jaringan, mengetahui pengaruh keuntungan yang diperoleh dari implementasi VLAN pada jaringan organisasi, mengetahui pengaruh implementasi VLAN terhadap kinerja dan keamanan jaringan organisasi. Manfaat penelitian ada tiga, yaitu yang pertama peningkatan kinerja jaringan dengan melakukan penelitian dapat ditemukan cara-cara baru mengoptimalkan penggunaan VLAN dalam mengurangi lalu lintas broadcast, meningkatkan throughput, dan meminimalkan latensi pada sebuah jaringan. Yang kedua, keamanan jaringan yang lebih baik. Penelitian memungkinkan pengembangan metode untuk meningkatkan keamanan VLAN, termasuk dalam mencegah serangan seperti VLAN hopping atau penyadapan data. Yang ketiga, efisiensi dalam pengolahan jaringan. Penelitian dapat menghasilkan strategi baru yang mempermudah manajemen jaringan skala besar sehingga mengurangi kompleksitas dan biaya operasional. Untuk batasan masalahnya di sini ada tiga. Yang pertama menggunakan tools atau software yang berbasis mikrotik. Yang kedua penggunaan metode VLAN untuk segmentasi pembagian IP pada UPD yang ada di Kabupaten Magetan. Tiga, lingkup pada UPD atau dinas terkait yang menjadi mitra layanan Diskominfo Kabupaten Magetan. Kedua, di sini ada kajian tentang pengertian VLAN, definisi VLAN,
Terus ada sejarah perkembangan VLAN dalam dunia jaringan. Di sisinya ada traffic yang berlebihan. Setiap broadcast akan diteruskan ke semua perangkat dalam jaringan yang dapat menyebabkan jaringan menjadi jenuh, terutama pada jaringan besar. Ini. Nah, ini ada dua metode. Yang pertama tagging VLAN. Ada protokol yang menggunakan 802.1Q, eh, memungkinkan implementasi trunking, yaitu pengiriman frame dari berbagai VLAN melalui satu link antara dua perangkat jaringan seperti switch tanpa mengganggu segmentasi VLAN. Ini sejarah-sejarahnya. Nah, di sini ada beberapa jenis VLAN. Yang pertama ada VLAN berbasis port, yang kedua ada VLAN berbasis protokol, yang ketiga ada VLAN berbasis alamat MAC address. Manfaat implementasi VLAN, isolasi trafik jaringan untuk meningkatkan keamanan, pengurangan broadcast, dan peningkatan efisiensi, pengelompokan perangkat berdasarkan fungsi atau departemen di UPD tersebut. Perangkat yang digunakan dalam VLAN yaitu ada switch layer 2, bisa juga menggunakan layer 3 seperti MikroTik. Yang kedua ada router konfigurasi routing antar VLAN. Untuk melakukan routingnya itu biasanya menggunakan tagging antara satu router ke router lainnya. Bisa juga menggunakan switch layer 2. Konsep-konsep terkait VLAN yang pertama ada trunking dan VLAN tagging. Yang kedua ada 802.1Q atau standar untuk trunking. Yang ketiga ada inter VLAN routing. Studi kasus implementasi VLAN dalam organisasi, misalnya contoh implementasi VLAN pada organisasi atau perusahaan besar, misalnya perusahaan teknologi, universitas, dan sebagainya. Nah, di sini metodologi penelitian saya menggunakan metode PPDIOO atau Prepare, Plan, Design, Implement, Operate, dan Optimize. Yang untuk pertama itu kita menyiapkan eh, kebutuhan segmentasi IP, menghitung jumlah user atau jumlah end usernya itu ada berapa, pengguna itu ada berapa, terus kita desain untuk eh, kebutuhan IP-nya berapa, menggunakan VLAN berapa, lalu kita implementasikan ke jaringan tersebut, kita operasikan segmentasi VLAN tersebut di sebuah jaringan yang sudah berjalan, lalu menggunakan dioptimalisasi dengan eh, dengan perangkat-perangkat yang sudah ada. Nah, tahap pertama ini ada prepare yang tadi yang saya jelaskan. Nah, yang saya gunakan saat ini adalah topologi sistem yang sudah berjalan. Topologi di bawah ini ada beberapa topologi yang menggunakan berbasis jaringan tradisional, yaitu untuk IP. Jadi, jadi IP fisik masing-masing perangkat ini mempunyai IP fisik yang berbeda segmentasi, yang itu sangat berpengaruh kepada segmentasinya yang sama latensinya itu yang kurang maksimal. Dan yang pertama, yang kedua itu keamanan datanya kurang terjamin. Nah, ini topologi yang saya gunakan dikembangkan, pengembangan topologi yang sudah ada akan dua buah LAN dihubungkan dengan jalur koneksi VLAN dengan identitas yang telah ditentukan sebelumnya, yang akan memastikan isolasi komunikasi data lebih terjamin. Hasil dari pembahasan tersebut ada 4. Eksperimen akan dilakukan secara langsung pada infrastruktur yang sedang berjalan, sehingga ada beberapa tahapan yang dilakukan. Untuk membangun jaringan VLAN, router mikrotik digunakan baik pada dalam jaringan kabel maupun jaringan nirkabel. ISP mengatur jalur internetnya dengan memberikan eh, beberapa IP statik. Ada yang memberikan untuk /24 untuk kebutuhan 254 IP, dan juga plus IP publik itu biasanya dengan /25 atau /24 yang kebutuhannya kadang bisa mencapai 254 IP publik.
Nah, itu difungsikan untuk gateway utama pada dalam jaringan sebuah jaringan besar. Yang ketiga, mengatur router mikrotik dan komputer untuk terhubung ke jaringan internet melalui kabel maupun nirkabel. Jaringan dibagi di sini saya dipisahkan menjadi tiga VLAN. Yang pertama ada VLAN 40, VLAN 41, dan VLAN 42. Nah, ini contoh yang sudah saya kembangkan di sebuah jaringan yang sudah berjalan. Nah, yang pertama ini ada VLAN 40 dengan VLAN ID 40. Untuk nama end user itu berada di Puskesmas Handirejo dengan segmentasi IP 172.20.41.5/30. Dan ini sudah berhasil, sudah connect. Ini VLAN 41 dengan VLAN ID 41, nama dengan DPUPR, IP 172.20.41.17/29. Kenapa ini /29? Karena di situ ada dua perangkat atau dua user yang menggunakan pada sebuah jaringan tersebut. Jadi di dalam satu VLAN itu bisa diisi dengan dua IP. Yang ketiga ada VLAN 42, VLAN ID 42 Kelurahan Tawanganom dengan IP 172.20.41.13 dengan /30. Karena di situ cuma ada satu pelanggan, untuk ukuran IP-nya kita berikan satu IP. Nah, dari kesimpulan tersebut, VLAN terbukti lebih efektif dan dapat diandalkan dalam meningkatkan keamanan jaringan, pemisahan logis antar segmen, jaringan berhasil mengisolasi koneksi dan mencegah akses yang tidak sah. Jadi di luar jaringan lokal loop VLAN tersebut itu tidak bisa melakukan konektivitas masuk untuk mencoba masuk ke dalam sebuah jaringan tersebut karena sudah dibedakan menjadi VLAN-VLAN tertentu. VLAN memberikan solusi yang efisien dalam pengelolaan akses, memungkinkan pengaturan akses yang lebih tepat dan terfokus sehingga membantu dalam mengenalkan resiko akses yang tidak sah atau tidak diinginkan. Dengan VLAN dapat meningkatkan kecepatan respon terhadap potensi ancaman keamanan. Yang keempat, ada isolasi yang cepat dan efektif, dapat dapat mengurangi dampak serangan dan mempercepat proses pemulihan. Untuk memudahkan staf IT dapat lebih fokus pada pemantauan, monitoring, dan pengelolaan segmentasi jaringan daripada mengelola akses secara individual. Sekian, terima kasih untuk penjelasan dari proposal saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.